Aisar Khaled mengaku sudah meminta maaf kepada Fuji. Diketahui dulu Fuji dan Aisar sempat dikabarkan dekat hingga setiap collab mereka selalu menjadi sorotan. Namun belakangan Fuji dan Aisar sudah tidak terlihat bersama atau live bersama. Usut punya usut, ternyata terjadi kesalahpahaman antara Aisar dan Fuji hingga membuat hubungan keduanya renggang. Awal kisruh ini terjadi, Aisar dengan berani langsung meminta maaf ke Fuji lewat pesan chat. Ia menilai masalah yang terjadi disebabkan oleh kesalahpahaman antara dirinya dan Fuji. Setelahnya, Aisar juga sempat kembali mencoba meminta maaf di momen lebaran kemarin. Tidak hanya pada Fuji, Aisar juga meminta maaf pada Fadly Faisal, kakak Fuji. Di hadapan Denny Sumargo di podcastnya, Aisar sekaligus membongkar awal mula terjadi kesalahpahaman hingga hubungan menjadi renggang. Dijelaskan Aisar, dirinya tidak pernah bermasalah jika harus collab live dengan Fuji. Namun, Aisar merasa saat dirinya collab live jualan dengan Fuji, pasti brand tersebut akan sangat booming. Atas kondisi itu, Aisar menjelaskan bahwa ada perbedaan harga untuk brand yang memintanya live jualan sendiri atau saat collab dengan Fuji. Yang membuat kecewa, permintaan collab dengan Fuji datang di detik-detik terakhir, sehingga membuat Aisar mencoba menaikkan tarifnya. Namun ternyata pihak brand tidak menyetujuinya. Dari situlah terjadi kesalahpahaman hingga membuat netizen yang budiman menuding justru Aisar lah yang tidak mau berkolaborasi dengan Fuji. Baginya, perihal tarif live dan collab dengan influencer lain untuk sebuah brand harusnya bisa disesuaikan. Pihak brand diminta Aisar harusnya bisa menyesuaikan budget agar talent tidak merasa dirugikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada yang podcast isinya klarifikasi semua guys ya. Bener-bener aku muak dengan Aisar, bahkan dengan semua fans-fansnya ya. Kalian ada nggak lihat FYP atau lewat di beranda kalian itu, dia klarifikasi mengenai pembatalan live-nya dengan Fuji di saat live dengan Nufresh ya. Dia bilang alasannya otak bisnis ya. Memang dasar kau kemari itu ya hanya untuk mencari popularitas dengan dempet-dempet Fuji, nyebut-nyebut nama Fuji. Pada dasarnya kau itu nggak suka sama Fuji, hanya ingin memanfaatkan dia untuk menaikkan popularitas kau. Mudah-mudahan ini terbaca sama fans-fansnya Mangap dan terkhusus juga untuk Aisar. Mudah-mudahan dia ini video ini lewat ya di beranda dia ya. Berbeda dengan Feral ya yang menggantikan posisi live dia ya. Feral itu benar-benar suka sama Fuji dan sayang sama Fuji sehingga dia mau menggantikan posisi live-nya si Aisar itu tanpa dibayar sedikit pun ya. Artinya dia nggak mau memikirkan otak bisnis dia hanya benar-benar mensupport Fuji dengan tulus ya. Berbeda sama Aisar ya. Kalau si Aisar beneran suka sama Fuji, artinya dia mendukung dong live itu. Nyatanya enggak guys, dia hanya memikirkan duit ya. Kalau nggak dibayar sama Nufresh, dia nggak mau live sama Fuji ya. Artinya dia beneran nggak suka sama Fuji, dia hanya memanfaatkan Fuji untuk menaikkan popularitas dia dan mendapatkan cuan ya. Jadi lebih baik ya pulanglah ke negaramu sendiri ya. Di sini kau nggak ada tempat lagi ya. Bener-bener sekarang kami fokus sama Verfu ya. Jangan pernah sebut-sebut Fuji lagi di podcast manapun ya, karena itu semuanya bualan semata, nggak perlu klarifikasi ya. Muak, bener-bener muak. Kalau ngeliat dari kacamata bisnis, sebenarnya gue bisa memahami ya kenapa Aisar nggak jadi live sama Fuji. Orang tuh masih banyak yang gagal paham mikirnya, oh Aisar tuh cuma pengen live sama Fuji karena uang. Padahal sebetulnya poinnya bukan itu. Mungkin karena penyampaiannya Aisar ini mix sama bahasa Melayu, orang jadi banyak yang kurang paham ya. Kalau yang gue tangkep nih, boleh dikoreksi. Intinya dari awal si brand ini nih ya, nggak usah kita sebut, udah ngekontrak Aisar untuk nge-live jualin si brand ini. Tapi sebagai orang yang dikontrak,
biasa, kan kita taunya kita bakalan live sendiri aja nih, tapi tiba-tiba last minute dikabarin bakalan live sama Fuji. Nah, karena otak bisnisnya jalan, Aisar tuh mikir kalau misalkan live sama Fuji, pasti penjualan itu akan jauh lebih tinggi dibandingin Aisar live sendiri, karena pada saat itu kan lagi pada FOMO-FOMO-nya banget kan. Makanya di situ Aisar naikin tarif. Anggaplah dia ini dikontrak untuk live 1 jam itu 100 juta. Tapi karena live-nya sama Fuji, which is mungkin bisa jadi penghasilannya tuh akan jauh lebih tinggi nih untuk si brand ini, makanya Aisar naikin tarif. Masalahnya itu cuma di miskom aja sih menurut gue. Mungkin dari pihak Fujinya dari awal udah dikasih tahu nih, lu bakalan live sama Aisar, oke. Tapi dari Aisarnya telat untuk tahu bahwasannya dia akan live bareng sama Fuji. Kalau aja dijelasinnya udah dari awal, kamu bakalan live sama Fuji ya, mungkin dari awal pun Aisar juga udah ngegetok tarif sesuai dengan yang dia inginkan. Tapi karena ini last minute, jadinya dia ngegetoknya ya last minute juga. Sedangkan guys, deal-dealan tarif itu tuh nggak segampang itu, nggak bisa yang kayak last minute, oh ternyata harganya naik dan brand langsung approve nih, nggak bisa guys. Pasti minta persetujuan sana sini, sedangkan kayak ya udah last minute gimana. Terus juga ada yang pada komentar, oh berarti Aisar ini nggak tulus ke Fuji, cuman ada karena uangnya doang. Menurut gue beda ya, karena ini mereka itu collab di bawah naungan brand. Kalau misalkan mereka collab pribadi mungkin ya beda cerita guys. Rata-rata ya kalau sesama konten kreator, apalagi temenan gitu loh, nggak ada red cardan ya, kayak orang janjian aja kita ngonten bareng yuk, udah kayak gitu aja. Tapi kan karena ini di bawah naungan brand ya beda cerita, ada transaksinya nih. Jadi di sini gue nggak memihak manapun. Menurut gue emang sama-sama miskom aja intinya satu sama lain. That's it, udah. Assalamualaikum guys, siapa yang sama kayak aku dari kemarin bolak-balik buka YouTube cuma buat nungguin podcastnya Denny Sumargo sama Aisar. Penasaran banget kan, akan ada hal-hal yang terungkap di sana yang mungkin selama ini kita nggak tahu, atau juga mungkin akan ada kata-kata yang bakal siap digoreng sama netizen, kita juga nggak tahu. Tapi jujur aku kaget banget tadi pas buka salah satu sosial media, ada yang berseliweran video, potongan video podcast Aisar dengan Denny Sumargo. Kalian udah lihat belum video yang kayak gini? Kalian setuju nggak kalau di video tadi yang aku liatin, Aisar tuh ganteng banget, dia karismatik, dia laki banget nggak sih? Dia tuh face mukanya udah kembali seperti waktu sebelum tanding sama Fadli nggak sih? Pas dia friends sama siapa sih, Selos ya, udah kelihatan banget auranya, udah balik lagi kayak dulu, nggak terlalu kurus banget kan. Memang mau tidak mau perihal dia dengan Fuji pasti akan dibahas di podcastnya Densu, mau tidak mau ya bakal jadi bahan gorengan hater juga pasti. Tapi di sini aku sebagai fans bukan mau klarifikasi atau apa. Saat ini kami fans Aisar sudah move on, sudah tidak pernah membahas lagi tentang huru hara apapun, tidak pernah nyenggol siapapun. Kami cuma mau fokus sama Aisar dan misi berbaginya aja. Kita semua mengakui, se-Indonesia tahu bahwa siapapun yang pernah dekat dengan Fuji tidak akan luput dari hujatan, itu nggak akan pernah. Karena kita tahu Fuji itu orang yang sangat besar namanya di sosial media, orang dengan followers yang sangat banyak, dengan fans fanatiknya. Kita tahu, tapi memang udah resikonya, nggak masalah sih, karena yang namanya orang main sosial media ataupun menjadi public figure itu pasti ada yang suka, ada yang enggak, ada yang ngefans, ada hater, itu pasti ada. Jangankan Aisar, mantannya pun walaupun sudah menikah kan kalian tahu masih tetap dibawa-bawakan, tapi itu nggak masalah, it's okay. Tapi kalau aku pribadi sebagai fans Aisar berharap setelah adanya video podcast ini kalian lebih bisa legowo menerima. Kami sudah tidak mau mengait-ngaitkan apapun itu. Aku berharap kita fokus sama fans kita masing-masing, sama idola kita masing-masing. Misalnya aku ngefans sama Aisar, ya udah fokus sama Aisar. Aku ngefans sama Fuji, fokus sama Fuji aja dan karirnya. Atau kalian mungkin fans Fuji dengan couple-nya yang mana yang lain, nggak masalah. Yang penting jangan pada saling senggol aja gitu sih kalau menurut aku ya. Semoga kita bisa berdamai dengan semua ini, karena nggak ada untungnya juga ya kita ngehujat-hujat, itu cuma buat dosa kan. Ya udah kita happy aja, menikmati pertunjukan di sosial media ini dengan tenang. Oke guys, kita tungguin dan jangan lupa kita trendingin YouTube-nya Denny Sumargo. Jadi nggak sabar ya kan guys, mau nonton podcastnya Bang Densu. Aduh, mudah-mudahan
si ganteng kita ini bisa menjawab semuanya dengan bijak tanpa menyinggung atau membuat pihak-pihak merasa tersakiti gitu ya kan, sehingga tidak menjadi bahan gorengan netizen haters ya kan guys. Hari ini ya podcastnya ya, kapan ya tayangnya ya, segera dong Bang Densu, kita udah nggak sabar nontonnya. Ahai.